Halo Sobat Investor, terima kasih sudah mampir di channel saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya. Dibunyikan loncengnya juga kalau misalnya kalian mau, supaya bisa dapat info terbaru. Misalnya ada postingan video terbaru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas atau sedikit menganalisa tentang Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Kode sahamnya BBCA. Langsung aja setelah yang satu ini. Oke, Bank BCA ini merupakan singkatannya dulu ya, singkatannya Bank Sentral Asia, bukan Bank Capek Antri ya. Dulu BCA ini sering disebut sebagai Bank Capek Antri, soalnya kalau kita datang ke bank ini, itu paling nggak kita bisa spend waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk bisa melakukan transaksi, karena memang rame banget bank ini. Dan karena saking ramenya, bank ini akhirnya buka cabang lagi, cabangnya jadi banyak ya. Terus akhirnya ya udah, bank ini lama-lama menjadi besar. Nah, kita mulai dari company profile-nya. BCA ini merupakan bank swasta ya, yang terbesar di Indonesia. Secara kapitalisasi pasar, dia bisa 2 kalinya si BRI. BRI ini Bank Rakyat Indonesia. Dan kalau misalnya kalian lihat di layar, nah ini ada penghargaan dari berbagai macam media seperti Forbes. Nah, ini BCA ini masuk the world's best bank di tahun 2019. Habis itu ada Finance Asia, ada Euromoney, Asia Money. Nah, ini banyak banget reward yang diberikan oleh media-media ini kepada Bank BCA. Jadi penghargaannya bukan cuma dari domestik aja, tapi juga dari internasional ya. Jadi luar biasa banget ini si BCA nih. Dan BCA sendiri memang membuktikan dengan kualitas yang dimilikinya ya. Jadi BCA ini memiliki kualitas yang sangat baik. Baik itu dari non-performing loan-nya yang sangat rendah, sekitar 1,3%. Ini bruto ya di tahun 2019. Lalu CAR-nya juga tinggi ya, rasio kecukupan modalnya sekitar 23,8%. Itu yang angkanya terus meningkat nih di sebelah kanan ya. Dari 18,7% di tahun 2015 terus meningkat menjadi 23,8%. Jadi makin lama makin sehat ya. Lalu ada net interest margin. Net interest margin terjaga di kisaran 6%. Ini udah cukup bagus. Nah, terus selanjutnya kita akan melihat posisi keuangannya si BCA. Dari tahun ke tahun selalu meningkat total asetnya. Di tahun 2015 sekitar 594 triliun, lalu meningkat menjadi 918 triliun. Jadi ini luar biasa banget ya angkanya, hampir 1000 triliun dari total asetnya. Ini gede banget. Dan kalau misalnya kita lihat dari total liabilitasnya, dana pihak ketiga juga terus meningkat. Jadi orang dari waktu ke waktu ya makin banyak aja gitu yang nabung ke BCA. Padahal kita sering dengar kalau misalnya nabung di BCA itu bunganya kecil, tapi karena memang memiliki image yang sangat baik di mata masyarakat, jadi orang tetap nabung di Bank BCA walaupun bunganya kecil, karena mereka ada yang bilang oke, nabung di BCA lebih aman karena IT-nya yang sangat canggih gitu ya, atau security-nya yang sangat bagus. Jadi mereka udah prefer aja nabung di BCA dibandingkan bank-bank lain seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari kinerjanya, dari sisi income statement-nya, nah ini ya, pendapatan operasional juga terus mengalami peningkatan dari 47T menjadi 71T, laba bersih juga naik dari 18 triliun menjadi 28 triliun. Ya, ini sangat baik ya kalau misalnya kita lihat bank ini terus menerus bertumbuh. Dan kita lihat sendiri juga kinerja yang bertumbuh ini juga dibarengi dengan kenaikan harga sahamnya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2015 nih paling di kisaran 12 ribuan ya, 12 ribuan. Lalu di akhir 2019 harga sahamnya sempat hampir 35 ribu. Jadi ada kenaikan 3 kali lipat dalam waktu 5 tahun ya. Nah, ini cukup bagus sih menurut saya, karena nabung di Bank BCA-nya sendiri, kalau misalnya kalian deposito uang kalian itu paling depositonya cuma dapat 6%, 7% pada saat itu. Tapi kalau misalnya kalian beli saham BCA-nya, wah itu luar biasa banget. Returnnya hampir 200% dalam waktu 5 tahun. Kalau 200% dalam 5 tahun berarti kan sekitar 40% ya per tahunnya. Itu tentu jauh lebih tinggi dibandingkan kalian menempatkan uang kalian di deposito Bank BCA. Tapi sebelumnya ini bukan rekomendasi ya, ini cuma studi kasus aja.
tentang saham BCA. Lalu yang paling menarik lagi adalah BCA ini rajin banget membagikan dividen. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2015 dividennya 731. Nah, di tahun 2019 angkanya udah sempat naik jadi 1159. Jadi kenaikan dividennya juga lumayan ya. Kalau misalnya kita pegang waktu itu di 12.000, di tahun 2019 ini udah bagi dividen sekitar 10%. Jadi udah lebih tinggi lagi dibandingkan deposito yang kalian tempatkan di Bank BCA ini sendiri. Lalu kalau misalnya kita lihat lebih panjang lagi dari tahun 2010, pertumbuhan revenue-nya ini nggak ada yang merah ya. Jadi raport ini selalu hijau dan paling rendah itu pertumbuhannya 6,7% di tahun 2016. Sisanya 6,28% di tahun 2019 ya. Nah, sisanya ini banyak yang double digit, ada yang 15%, 14%, bahkan ada yang 20%. Jadi memang luar biasa banget nih kinerjanya si BCA. Lalu kalau misalnya kita lihat dari net profitnya, pertumbuhannya juga nggak kalah bagusnya daripada revenue-nya. Bahkan kalau dilihat dari net profit growth-nya ini yang paling rendah ini 8,34% ya. Kalau revenue-nya kan tadi sekitar 6%-an ya yang paling rendah. Kalau ini 8%, jadi memang udah revenue-nya naik, perusahaan bisa semakin efisien dan efektif ya. Nah, sehingga net profit-nya bertumbuh lebih kencang lagi sehingga tahun 2019. Lalu kita akan melihat, oke, berarti si BCA ini paling banyak kreditnya itu kemana? Kalau dari komposisi kredit produktif BCA per sektor, ini paling banyak di perdagangan, restoran, dan hotel. Makanya diperkirakan di tahun 2020 ini karena adanya pandemi COVID, itu takutnya banyak yang macet ya di tahun 2020. Nah, ini karena paling banyak di perdagangan, restoran, dan hotel. Lalu ada di manufaktur 20%, jasa ya 12%, dan seterusnya. Pertambangan paling kecil karena memang BCA ini kalau ngasih kredit itu lumayan konservatif. Mereka nggak terlalu pengen ngasih kredit itu ke industri-industri yang resikonya tinggi. Karena kita tahu sendiri harga batu bara, harga komoditas itu kalau naik dan turun itu luar biasa. Turun nggak ada bottomnya, naik juga kadang bingung juga mana nih titik mentoknya gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini kalau misalnya kita ambil dari data di RTI, nah ini kita lihat dari profitability rasionya sangat baik di 28%, return on equity di 14,47% ya, ini masih sangat baik. Dan kalau misalnya kita lihat dari harganya ya, PE ratio-nya 31,12 kali dan PBV-nya 4,5 kali. Karena memang BCA selain brand image-nya yang sangat baik dan juga kualitas dari neracanya itu sangat sehat. Sehingga orang-orang setuju gitu kalau misalnya mereka melihat BCA ini sebagai saham yang patut dihargai secara premium. Ya enggak. Jadi karena mereka melihat kualitas itu, ya udah harganya premium ya, kayak gitu. Nah, ini dividen payout ratio-nya juga terjaga di 20%, terakhir naik menjadi 47,89%, tapi masih oke ya. Jadi dana buat ekspansi masih terus ada. Ini laporan keuangan kuartal kedua tahun 2020 ya, first half 2020. Kalau misalnya kita lihat ternyata dari sisi pendapatan bunga dan syariah malah mengalami kenaikan ya, dari 31 triliun menjadi 32 triliun. Sehingga pendapatan bunga dan syariah bersihnya itu naik sekitar 10% dari 24,5 triliun menjadi 27 triliun. Ini luar biasa banget, tapi ya Perseroan tetap bersikap konservatif ya dengan meningkatkan beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset dari 2,4 triliun menjadi 6,5 triliun atau naik hampir 2 kali lipat ya. Hampir naik 2 kali lipat, dan laba bersihnya akhirnya turun tipis. Jadi 12,8 triliun menjadi 12,2 triliun. Nah, udah turun tipis seperti ini, PE ratio-nya di 30-an. Memang agak mahal, agak premium, cuman kita akan melihat kira-kira di PE band-nya seperti gimana. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari PE band-nya, sekarang memang harga BCA ini agak tinggi ya, karena di atas average-nya PE band. Ya, kalau average PE band di 29.700, sekarang harganya udah di 30.900 atau 31.000 lah kita buletin ya. Jadi upside-nya bisa ke 35.000, tapi kalau misalnya BCA turun ke lower PE band itu bisa ke 24.000. Jadi buat investor mungkin bisa nunggu dulu, kalau dia turun ke bawah average PE band mulai boleh nyicil lagi ya, mulai bisa nyicil lagi. Dan perlu diperhatikan, saham ini merupakan saham yang
memiliki kualitas yang sangat baik, dan orang-orang karena melihat seperti itu makanya harganya agak premium dibandingkan dengan bank-bank lainnya, dengan para kompetitornya. Nah, demikian dari saya analisa ya, sedikit analisa tentang Bank BCA, Bank Sentral Asia ya, kode sahamnya BBCA. Semoga bisa bermanfaat, memberi masukan kepada kalian sebelum melakukan investasi di saham yang satu ini. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe ya YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.